Pemirsa, masih bersama kami di Lintas Banua Sepekan. Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin dan wakilnya Hasnur Riyadi Sulaiman, Ketua DPRD Kalsel Supian Haka, serta sejumlah pejabat daerah Kalsel melaksanakan sholat Idul Adha 1446 Hijriah di lapangan Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Sholat diimami langsung oleh Ustadz Haji Ahmad Sawiti, sedangkan khotib oleh Haji Muhammad Maulani. Ribuan masyarakat kota Banjarmasin dan sekitarnya tampak antusias melaksanakan sholat Idul Adha 1446 Hijriah di lapangan Masjid Raya Sabilal Muhtadin Jumat pagi 6 Juni 2025. Pantauan Banjar TV, pelaksanaan sholat Idul Adha yang dimulai sekitar pukul 7 WITA itu tidak hanya diikuti ribuan masyarakat, namun juga para pejabat tinggi daerah seperti Gubernur Haji Muhyiddin, Wakil Gubernur Kalsel Hasnur Riyadi Sulaiman, dan sejumlah pejabat lingkup Pemprov Kalsel. Sholat diimami langsung Ustadz Haji Ahmad Sawiti, sedangkan khotib oleh Haji Muhammad Maulani. Dalam khotbahnya, Guru Maulani menyampaikan tentang dibalik pahitnya pengorbanan di jalan Allah akan datang manisnya hikmah kebaikan. Dari tema itu, ia mengajak jemaah untuk melihat kembali sejarah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap putranya yang sangat dicintainya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Dari sejarah itu, pengorbanan Nabi Ibrahim terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya memotong hewan ternak, melainkan Nabi Ibrahim rela menyerahkan putranya Nabi Ismail demi memenuhi perintahnya. Sehubungan dengan ibadah kurban ini, marilah kita lihat kembali bagaimana sejarah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap putranya yang sangat dicintainya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Betapa besarnya pengorbanan Nabi Ibrahim demi pengorbanannya kepada Allah. Tidak hanya memotong binatang ternak, tetapi Nabi Ibrahim rela menyembelih putranya sendiri yang bernama Ismail demi memenuhi perintah Allah. Sementara itu, Gubernur Muhyiddin menyampaikan Hari Raya Idul Adha ini adalah hari yang penuh makna bagi umat Islam. Salah satunya untuk memperkuat nilai-nilai ketakwaan, keikhlasan, serta semangat pengorbanan dan solidaritas sosial. Muhyiddin juga mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Selatan untuk menjadikan Idul Adha ini sebagai momentum mempererat tali persaudaraan, mempererat rasa empati dan kepedulian, serta meningkatkan semangat gotong royong dalam membangun daerah Kalimantan Selatan. Sebagai momentum mempererat tali persaudaraan, memperkuat rasa empati, kepedulian, dan meningkatkan semangat gotong royong dalam membangun daerah kita tercinta ini. Muhail, Banjar TV. Pemirsa, usai melaksanakan sholat Idul Adha 1446 Hijriah, Gubernur Kalsel Muhyiddin langsung menyerahkan bantuan kemasyarakatan dari Presiden RI berupa 1 ekor sapi kurban jenis limousin dengan berat 1 ton lebih kepada Ketua Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin Haji Muhammad Tamrin. Usai melaksanakan sholat Idul Adha 1446 Hijriah, Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin didampingi wakilnya Hasnur Riyadi Sulaiman menyerahkan bantuan kemasyarakatan dari Presiden RI berupa 1 ekor sapi kurban untuk masyarakat Kalimantan Selatan. Bantuan sapi kurban jenis limousin seberat 1 ton lebih tersebut diserahkan Gubernur kepada Ketua Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin Haji Muhammad Tamrin Jumat 6 Juni 2025.
Muhyiddin berpesan agar hewan kurban yang nantinya dibagikan kepada masyarakat benar-benar orang yang berhak menerimanya, seperti halnya masyarakat tidak mampu. Karena dari 42 ekor hari itu semuanya. Jadi mudah-mudahan masyarakat yang mendapatkan ini benar-benar yang sesuai yang berhak. Kepala Disbunak Kalsel Suparmi saat ditemui awak media mengatakan, sapi kurban bantuan Presiden dengan berat 1,1 ton ini berasal dari peternak Kalsel Kota Banjarbaru dan telah melalui proses laboratorium sehingga dinyatakan sehat dan aman sebagai hewan kurban. Dan alhamdulillah ternak-ternak semuanya itu sudah melalui proses pemeriksaan di laboratorium, jadi sehat secara performan dan sehat secara laboratorium. Rata bobotnya berapa, Bu? Kalau yang diserahkan Bapak Gubernur ini ada berat 1,1 ton, namanya Janaka, asal sapi dari Kota Banjarbaru. Sementara itu, Haji Muhammad Tamrin mengatakan, tahun ini total hewan kurban di Masjid Sabilal Muhtadin berjumlah 42 hewan kurban, terdiri dari sapi dan kambing, dan akan dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerima dengan jumlah 5.670 kupon. Masjid Raya Sabilal Muhtadin sebanyak 42 hewan kurban. Kemudian insya Allah akan dibagikan kepada 5.670 kepada yang berhak menerimanya kantongan. Mohail, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, 3 ekor sapi dibeli Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk dikurbankan pada Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Hewan kurban tersebut dibeli dari peternak sapi di Martapura, Kabupaten Banjar, Hijriah. Masing-masing sapi memiliki bobot 1.050 kg, 920 kg, dan 860 kg hingga dijuluki sapi gemoy. Inilah sapi kurban milik Presiden RI Prabowo Subianto yang dibeli dari Hijriah, peternak sapi di Martapura, Kabupaten Banjar. Menurut Hijriah, rata-rata sapi yang dibeli Presiden berusia 5 tahun. Pembelian sapi telah dilakukan sejak April tahun lalu. Direncanakan satu sapi seberat 860 kg jenis Matalan diserahkan ke Pondok Pesantren Ahbab Toha dan sapi 920 kg jenis limusin diserahkan ke Masjid Pancasila Kabupaten Banjar, sedangkan sapi seberat 1050 kg jenis peranakan Onggole untuk Masjid Ainul Bariyah, Hulu Sungai Tengah. Selain sapi Presiden, Hijriah yang telah 25 tahun berkecimpung di dunia peternakan sapi juga merawat 34 sapi lainnya, terdiri dari jenis limusin 20 ekor dan jenis Bali 14 ekor. Semua bibit tersebut berasal dari Pulau Jawa. Kabupaten Banjar yang 920, harganya 90 juta. Yang buat pesantren Kabupaten Banjar juga harganya 85 juta. Yang buat barabai satu ukuran 1,50 ton, harganya 100 juta. Jadi kurang lebih 270 juta. Ya. Alhamdulillah untuk tahun ini ada rezeki kita kan dari Bapak Prabowo sampai ke petani di Kalimantan Selatan. Luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Prabowo sudah sampai ke petani di Kalimantan Selatan. Hijriah mengaku tidak ada perawatan khusus untuk sapi gemoy, hanya dirawat dengan baik. Ia berharap tahun mendatang kembali mendapat kepercayaan untuk menyediakan hewan kurban dari Presiden. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Malam penutupan Barito Kuala Serumpun Festival tahun 2025 berlangsung meriah dengan gelaran Festival Tari Serumpun 7 Melayu Pesisir. Diikuti 9 grup sanggar atau komunitas tari dari Provinsi Kalimantan Selatan dan Tengah, membawakan garapan tari kreasi bertema ragam tradisi prosesi perkawinan. Bupati Barito Kuala Bahrul Ilmi secara langsung menerima apresiasi surat pencatatan ciptaan kekayaan intelektual
yang diserahkan langsung oleh PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan, Nurianti Widya Astuti, di sela rangkaian malam penutupan Barito Kuala Serumpun Festival tahun 2025, berlangsung di Gedung Serbaguna Kabupaten Barito Kuala Senin malam lalu. Ada 3 agenda utama yang didaftarkan ke dalam haki oleh pemerintah Kabupaten Barito Kuala melalui Dispor Budpar Batola, di antaranya Festival Kuliner, Purun Fashion Show Karnaval, dan Festival Tari Serumpun Melayu Pesisir. Ditemui usai gelaran acara, Kepala Dispor Budpar Batola Sabirin mengaku bersyukur atas haki yang telah diterima tersebut dan hal ini merupakan bentuk komitmen nyata dalam upaya memperkenalkan kekayaan budaya lokal serta meningkatkan daya tarik promosi kepariwisataan agar nantinya wisatawan luar daerah tertarik untuk berkunjung ke bumi Ijejela. Selain itu, hal ini langkah awal dalam merealisasikan wacana dari Bupati Batola yang menginginkan agar Festival Serumpun Melayu Pesisir bisa menuju ke level nasional, bahkan internasional. Kami ke depan akan berharap tadi seperti apa yang disampaikan Pak Bupati tadi, kita kalau bisa kita lebih luas lagi karena media inilah, ajang inilah kita mempromosikan apa yang kita miliki di Kabupaten Barito Kuala. Yang pasti kita dari segi, kalau tadi kita sudah mendengar dari apa yang dikatakan Yuri tadi, kita sudah memiliki konsep standar nasional untuk pelaksanaan kegiatan tari. Otomatis kita akan lebih meningkatkan lagi masalah baik dari segi sumber daya manusianya dan kreatif inovasi-inovasi yang akan kita siapkan. Mungkin itu. Barito Kuala Serumpun Festival sendiri merupakan agenda pariwisata tahunan yang diinisiasi oleh pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk memperkenalkan kekayaan alam dan budaya lokal dengan turut menjaring pelaku UMKM yang tidak hanya menjadi ajang pengembangan pariwisata dan kebudayaan, namun juga kesejahteraan perekonomian masyarakat. Erwin Yudanuari, Banjar TV. Informasi terakhir pemirsa, dalam rangka promosi pariwisata dan pelestarian seni budaya, pemerintah Kabupaten Barito Kuala melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya, dan Pariwisata secara resmi mendaftarkan program kegiatannya ke dalam hak atas kekayaan intelektual dengan diserahkannya surat pencatatan ciptaan kekayaan intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan. Festival Tari Serumpun 7 Melayu Pesisir yang digelar dalam rangkaian penutupan Barito Kuala Serumpun Festival 2025 oleh Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Dispora Budpar Kabupaten Barito Kuala dibuka secara resmi dengan penyerahan piala bergilir dari pemenang tahun sebelumnya kepada Bupati Barito Kuala Bahrul Ilmi berlangsung di Gedung Serbaguna Marabahan Senin malam 2 Juni 2025. Festival Tari Serumpun 7 Melayu Pesisir ini diikuti sebanyak 9 grup sanggar atau komunitas tari yang berasal dari Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah dengan masing-masing membawakan garapan tari kreasi bertema ragam tradisi prosesi perkawinan. Dalam penampilannya, para peserta mendapat penilaian dari kelima juri berkompeten di bidangnya, di antaranya Boy Rahimi, Odi, Firhan Syah, dan Mukhlis Maman, serta juri tamu Wiwik Sipala. Menurut salah satu juri, Odi menuturkan, penampilan para peserta tahun ini memiliki progres yang lebih baik dari tahun sebelumnya, mulai dari segi penyajian, pemahaman atau penafsiran tentang Melayu pesisir, kesesuaian dengan tema yang ditentukan, hingga konsep penyajian garapan tari di atas panggung. Odi berharap gelaran festival ini bisa mendapatkan gaung yang lebih luas lagi, dengan menarik peserta dari luar Kalimantan serta menyedot ketertarikan kunjungan wisatawan untuk berhadir di Kabupaten Barito Kuala. Secara keseluruhan sajian hari ini, malam hari ini tuh sudah sangat luar biasa. Ini salah satu bentuk kerja kerasnya di Dispor Budpar Kabupaten Barito Kuala yang sangat didukung penuh oleh pemerintah Kabupaten Barito Kuala, bekerjasama dengan Taman Budaya juga, bekerjasama dengan tim penggerak PKK juga, Dewan Kesenian, Sanggar, Atak Diang, dan juga Anjungan Putra Putri Pariwisata. Ini adalah satu bentuk kerjasama yang melahirkan
sebuah sajian yang menurut kami ini sangat bagus dan level up daripada tahun sebelumnya. Sementara itu, Bupati Baritokuala Bahrul Ilmi menyebut pihaknya mendukung penuh gelaran festival ini sebagai bentuk pengembangan dan pelestarian seni budaya daerah dengan harapan bisa menjadi event berskala nasional maupun internasional ke depannya. Kita sepenuhnya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah daerah mendukung sepenuhnya kegiatan ini. Bahkan kita ingin mengembangkan dari nasional sampai ke internasional kalau bisa. Terutama kita mendukung segi ekonominya dan kita mendorong buat mereka latihan terus supaya jangan sampai mengurangi kepandaian mereka. Harapan pada pemenang harus tetap bertahan dan mempertahankan nama baik mereka. Dalam festival Tari Serumpun 7 Melayu Pesisir ini, para peserta memperebutkan sejumlah trofi piala, uang pembinaan, serta piala bergilir. Erwin Yudanuari, Banjar TV. Ya pemirsa, tak terasa waktu jual yang menghantarkan kita hingga ke penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan semoga berita yang kami sajikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Pemirsa, selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Saya Lianti Risni serta tim redaksi undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.